Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Aderai. Kali ini izinkan saya untuk membahas satu topik yang mungkin sebenarnya nggak ada relate sama fitness, tapi mungkin relate sama kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati, mungkin hal ini terjadi ya. Jadi uniknya teman-teman kalau kita berbicara yang namanya pre-existing kondisi, komorbiditas, kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan, salah satunya adalah disebabkan karena katanya uniknya manusia ya. Itu ternyata gara-gara stres atau mungkin yang dikenal dengan ketidaksenangan, tidak nyamanan, tidak memiliki ketenangan hati atau biasanya disebut dengan yang namanya unhappy gitu ya. Nah, jadi manusia dengan egonya mengatakan kepada tumbuhan dan binatang bahwa saya adalah makhluk yang lebih tinggi dari kalian karena saya memiliki akal budi. Tapi uniknya tumbuhan dan binatang kalau saya bisa bicara unik ya, manusia yang harusnya memiliki akal budi dan pikiran, kalau dimanfaatkan akal budi dan pikiran akhirnya menjadi apa teman-teman sekalian? Akhirnya menjadi kekuatan atau menjadi berkah. Tapi kebalikannya ketika akal budi dan pikiran yang menggunakan kita akhirnya menjadi musibah. Nah, makanya kenapa ada istilah orang bilang katanya kalau kita berbicara pikiran kita harus menjadi majikan daripada pikiran kita. Kita nggak boleh jadi pembantu dari pikiran kita. Itu konsepnya sederhana sama dengan tema yang namanya kalau kita berbicara kita gunakan teknologi, maka banyak berkah yang kita dapatkan. Tapi ketika teknologi menggunakan kita, bayangkan akhirnya banyak musibah yang akhirnya yang terjadi. Di episode kali ini saya kedatangan tamu, ada Sally Tanujaya. Halo, lagi duduk di sini ya. Saya sambil ngobrol sama teman, sambil ngobrol sama Sally ya. Sally kadang-kadang suka agak merasa kayaknya aduh, are you happy or are you not happy gitu ya. Kadang-kadang ya, ada orang bilang, oh iya saya happy. Overall happy gak Sel? Ya overall happy. Ada juga kalau orang tanya overall happy gak? Aduh, gue gak happy banget gitu ya. Kalau kita tanya sama orang yang memiliki suicidal tendency gitu ya. Kalau kita tanya orang yang kepengen mau bunuh diri, kita tanya, are you happy gak? Jawabannya udah pasti gak happy gitu. Nah yuk kita sekarang belajar teman-teman. Ada satu rumus happy yang sebenarnya saya mau jelaskan kepada teman-teman. Ini bukan rumusnya saya ya teman-teman. Saya cuma mengutip aja. Nggak penting dari mananya, tapi saya cuma mengatakan bahwa rumus ini punya satu opsi cara pandang yang menguatkan hati bahwa pada kenyataannya. Nah, saya langsung loncat aja ke kesimpulan ya. Yaitu adalah bahwa kita semua ternyata kita bisa happy gitu. Kita semua tuh punya kesempatan bisa happy. Tapi bagi orang yang kadang-kadang, aduh tapi saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, aduh saya nggak pinter, aduh saya nggak ini, aduh saya nggak punya pacar, atau saya nggak punya apapun, dia ngerasa seolah-olah dia nggak berhak untuk punya kebahagiaan atau dia nggak punya kemampuan. Kalau kita lihat rumus ini, jawabannya jadi salah. What is rumus daripada yang namanya kebahagiaan? Satu yang disebut namanya set point in our brain plus condition of living plus voluntary choices, itu yang disebut dengan namanya, kalau istilahnya sama dengan adalah happy itu sendiri. Maksudnya apa? Yuk kita bahas satu-satu. S itu artinya set point in our brain. Artinya apa? Cara pandang kita terhadap situasi. Jadi ada istilah orang bilang gini, outcome daripada sebuah event itu tergantung daripada respon kita. Jadi sebuah kejadian terjadi, kalau kita responnya menjadikan kejadian itu sebagai contoh paling gampang gini, memori gitu ya, apa yang udah lewat. Ketika responnya kita buruk terhadap memori itu, maka yang terjadi adalah rasa menyesal dan bersalah. Tapi ketika kita responnya baik, memori akhirnya menjadi kenangan indah. Akhirnya menjadi motivasi bagi kita. Jadi tergantung daripada responnya, benar gak, Sal? Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. The uncertainty of the future. Ketika kita responnya adalah tidak ikhlas, maka konsekuensinya atau outcome-nya itu adalah otomatis adalah takut dan cemas. Aduh serem ini nanti kenapa-napa. Tapi ketika outcome-nya responnya kita bilang ya udahlah saya ikhlasin aja deh. Kalau istilahnya orang bilang ki sera what will be gitu ya. Ya udahlah saya jalanin aja. Ternyata outcome-nya adalah bukannya takut dan cemas masa depan yang tidak pasti, tapi akhirnya menjadi sebuah petualangan bagi kita. Nah jadi teman-teman di sini respon ini adalah menjadi sesuatu yang penting teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk menjadi cara pandang kita, set point in our brain itu kita harus cerdas dalam meresponsi. Makanya dari katanya responsi itu sebenarnya ada istilah orang bilang be
Responsible Sally. Kenapa be responsible Sally? Kenapa harus responsible? Karena dari kata responsibility itu adalah artinya adalah ability to choose our response. Itu yang sesungguhnya yang dimaksud dengan kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Bertanggung jawab dalam setiap kejadian. Mungkin kita bilang kejadiannya menyedihkan sekali. Saya nggak punya uang kejadiannya. Kejadian menyedihkan sekali karena nanti udah mau tanggal 30, saya belum ada uang buat bayar cicilan motor. Apapun juga permasalahan teman-teman sekalian, balik lagi ability to choose our response. Apa bedanya responsi, Sel, sama reaksi? Apa bedanya, Sel? Bedanya apa? Responsi sama reaksi. Kalau aksi ada reaksi, berarti langsung nggak? Langsung, betul. Tapi kalau aksi ada responsi, dia nggak langsung. Dia ada apa? Ada jeda. Jadi jeda itulah yang menahan kita untuk akhirnya kita bilang, Sally kan baru habis posting tuh di TikTok atau di Instagram, lalu ada orang komen, mungkin komennya jelek gitu atau apa. Nah kalau seandainya Sally langsung bereaksi, maka otomatis Sally akan bales. Dasar lo aja yang gitu, dibales sama Sally. Tapi ketika Sally beresponsi, Sally tarik napas sebentar, udah Sally bilang, udah Sally blok aja itu orang. Atau nggak usah didengerinnya, cuekin aja. Bener nggak? Jadi outcome-nya berbeda nggak ketika Sally punya tarik nafas sejenak. Nah itu yang disebut dengan namanya jeda, itu yang disebut namanya beresponsi tadi. Nah jadi poin daripada S pertama, yaitu set point in our brain itu, jadi cara pandang Sally terhadap segala hal itu, itulah yang akan menentukan kebahagiaan Sally. Dia potensi kontribusinya itu 48%. Contoh paling gampang lagi sederhana nih, misalnya nih yang gampang aja. Misalnya kalau ngomongin soal cara pandang. Ada istilah orang bilang gini, saya ingin merubah dunia, dunia tidak berubah buat kita. Saya ingin merubah hidup saya tidak berubah buat kita. Tapi kalau saya merubah cara pandang saya terhadap dunia dan hidup saya, maka seketika dunia dan hidup saya berubah. Kenapa? Karena saya rubah cara pandangnya. Contoh paling gampang, Sally punya teman. Sally coba pikirin ya, saya bilang, Sel, yuk kita fokusin aja. Apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Kita fokusin aja teman kita, ngeselinnya. Apa sih Sel jeleknya teman kita kasih tahu. Iya, dia orangnya tuh kadang-kadang kalau ngutang suka nggak bayar. Dia pinjem duit terus nggak bertanggung jawab. Terus apalagi Sel? Terus kadang-kadang kalau saya suka WA dia nggak langsung balas. Terus kadang-kadang kalau janjian telat terus. Apalagi kita fokus aja kepada keburukan atau kelemahan dia. Maka pertanyaan saya, menyenangkan nggak kalau seandainya kita berteman sama dia? Nggak enak. Tapi ketika kita fokuskan kepada kebaikan dia, ternyata dia orangnya setia. Ternyata dia orangnya baik hatinya gitu. Ternyata pada dasarnya terlepas daripada tadi dia telat atau apa, tapi tiap kali kita ada kesusahan dia selalu membantu kita. Akhirnya kita apa? Kita apresiasi pertemanan kita. Nah, jadi ketika Sally bisa punya set point in kepala kita yang selalu memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati dibandingkan dengan yang melemahkan, pada saat itu kontribusi terhadap kebahagiaan kita tuh bisa sampai 48%, Sel. Pertanyaan saya, berarti memungkinkan nggak bagi siapa? Bagi orang miskin bisa nggak bahagia? Bagi orang gemuk bisa nggak bahagia? Bagi orang tua bisa nggak bahagia? Bagi orang yang sakit bisa gak bahagia? Semua bisa gitu. Ini yang maksud saya tadi menguatkan hati itu di sana. Bahwa kalau kita sibuk dengan isi kepala kita yang terbatas, membuat satu identifikasi dengan isi yang terbatas itu, dan akhirnya kita salah paham gitu ya dalam melihat hidup. Wajar gak kalau akhirnya kita unhappy gitu? Kita sering kadang-kadang merasa tersinggung gitu kan, paling fokus kan kita senang ya. Dengan kita tersinggung, orang lain salah, kita benar, maka kita terelevasi untuk ada satu ilusi bahwa kita bilang I'm better than you gitu. Nah itu adalah kesalahpahaman yang terjadi. Makanya kenapa set point in our brain kalau kita ngaco, wajar kalau kita nggak happy. Jadi it's not necessary semata-mata karena kita nggak punya duit, atau karena kita nggak punya jabatan, atau kita nggak punya prestasi, tapi lebih kepada memang cara pandangnya yang selalu melakukan yang namanya pelemahan hati. Jadi perlawanan hati terus. Oke, yang kedua yaitu adalah condition of living. Nah inilah
yang sebenarnya kesalahpahaman kita semua. Unik gak di sini ketika dibilang bahwa condition of living hanya berkontribusi kepada kebahagiaan itu cuma 6-12%. Padahal condition of living adalah apa? Saya adalah apa yang saya punya. Saya adalah apa yang saya lakukan. Saya adalah apa kata orang. Teman-teman bisa lihat gak di sini? Ini yang disebut yang namanya ego. I'm what I have, I'm what I do, I'm what other people think of me. Jadi dalam hidup kita sibuknya ke sana. Saya punya apa, saya harus punya apa dan sebagainya. Seolah-olah itu akan memberikan kebahagiaan bagi saya. Kalau seandainya saya nanti juara, kalau seandainya saya nanti punya jabatan, kalau seandainya nanti saya punya kedudukan, maka saya akan bahagia. Saya akan bahagia kalau apa kata orang tentang Sally sebagai orang yang baik, tentang si Adere, orangnya oke, ini apa. Lalu komen, likes, lalu apalagi followers, lalu apalagi yang lain-lainnya yang dijadikan indikator hari ini di sosial media, itu adalah views gitu ya dan sebagainya. Itu akhirnya kita jadikan sebagai sebuah reputasi dan prestasi kita, itu adalah kualitas hidup kita. Tapi uniknya dari semua ini, kalaupun juga kita dapatkan, kecenderungan lebih banyak nggak dapat ya sebenarnya. Tapi kalaupun kita dapatkan, dia kontribusinya cuma 6% teman-teman sampai 12%. Kenapa bisa kontribusinya kecil dibandingkan dengan set point in our brain? Tahu nggak Sel kenapa? Jawabannya karena manusia itu cerdas. Jadi begitu dia udah beradaptasi, dia minta lagi yang baru. Jadi kalau Sally udah punya uang misalnya tertentu, Sally pasti merasa kurang. Kalau Sally udah punya BMW seri 3, Sally lihat temen pakai BMW seri 5, Sally maunya BMW seri 5. Begitu seri 5 udah dapat, berarti maunya seri 7. Maksudnya tuh ada kecenderungan itu. Maksudnya untuk menjelaskan bukannya kita semua gitu ya. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang apa teman-teman sekalian? Kekayaan terbesar adalah kekayaan akan rasa bersyukur. Enggak tuh Mas Ade, saya nggak punya rasa itu. Saya udah punya sesuatu, saya udah bersyukur di situ, senang. Nah artinya apa? Balik lagi ke set point in his brain tadi atau her brain tadi, yaitu adalah bahwa dia merasa bahwa kekayaan terbesar adalah kekayaan akan perbendaharaan rasa bersyukur. Balik lagi ke sini. Jadi dia bisa kalahin ini meskipun ini dia nggak punya optimal, posisinya nggak seberapa, prestasinya nggak seberapa, reputasinya ya orang kenal saya atau nggak tahu. Tapi karena dia punya cara pandang yang selalu menguatkan hati bagi dia. Makanya kenapa ada istilah orang bilang, the real success adalah ketika if we can be joyful for no reason. Itu kan sukses banget gitu loh. Ibaratnya kita punya set point in our brain yang begitu kuat sehingga condition of living ini jadi akhirnya jadi nggak signifikan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir yaitu adalah yang disebut namanya voluntary choices. Itu artinya apa tuh Sel? Artinya bahwa setiap hari kita punya kesempatan, punya pilihan untuk memutuskan saya mau kemana. Nah salah satu teman-teman sekalian ada istilah yang mengatakan seperti ini Sel. Kelebihannya kita masih hidup dan mungkin kelebihannya sebagian dari teman-teman masih muda adalah apa? Kita setiap hari diberi kesempatan buat bikin salah. Tapi uniknya ketika kita bikin salah, kita juga di sisi lain diberikan kesempatan untuk bisa selalu memaafkan diri kita. Jadi kalau kita tiap hari bikin salah dan kesalahan itu kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran dan kita maafkan diri kita dan juga mungkin orang lain mungkin yang nggak sengaja mungkin menyakiti kita gitu, atau mungkin kita juga nggak sengaja menyakiti orang lain lalu kita dalam hati kita bilang bahwa saya minta maaf. Nah pada saat itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Makanya kenapa ada istilah orang bilang secret of living itu apa tuh Sel katanya? Is for giving. Giving artinya apa Sally? Memberi. Jadi manusia itu dalam hal memberi itu nggak pernah habis. Loh tapi Mas Ade saya nggak punya uang, mana bisa saya memberi? Memberi bukan artinya harus memberikan uang, tapi memberi bisa memberikan apa? 3A. Apa itu A pertama? Atensi. Yang Sally berikan ke saya hari ini. Lagi duduk kasih saya atensi, perhatian. Yang kedua adalah penghargaan Sally, itu adalah apa? Apresiasi. Memberikan penghargaan kepada orang lain. Kita miskin sekalipun bisa gak kita berikan penghargaan pada orang lain? Bisa. Yang terakhir adalah kasih sayang atau afeksi. Jadi atensi, apresiasi, dan afeksi adalah 3 hal yang nggak pernah habis di dalam tubuh manusia, gitu istilahnya selama kita masih hidup.
Jadi ada istilah orang bilang, demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberi susu, dan demi yang lain itulah hidup manusia kita. Nah, jadi poinnya adalah teman-teman sekalian, ibarat matahari nggak pernah kehabisan sinarnya gitu. Dia nggak butuh terima kasih dari orang, ya dia lakukan aja karena alamnya adalah menyinari. Sedangkan manusia alamnya adalah memberi. Makanya kenapa disebut namanya forgiving. Kedua, kalau for dan giving dijadiin satu sel, jadinya apa? Maafkan. Jadi pemaafan juga adalah salah satu daripada panggilan kita. Nah, salah satu yang paling penting teman-teman adalah apa? Memaafkan siapa? Paling penting. Diri sendiri paling penting. Nah, tapi uniknya dalam hal berkontribusi terhadap kebahagiaan, setiap hari pilihan kita itu bisa berkontribusi terhadap kebahagiaan itu bisa sampai 46%. Jadi artinya teman-teman sekalian kita lihat di sini, ini dan ini alone aja udah hampir 90%. Padahal di sini saya nggak punya makan, nggak punya duit banyak, saya nggak terkenal, follower saya nggak banyak, saya nggak apalagi, nggak ada yang views dan sebagainya. Akhirnya nggak menjadi signifikan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi semua orang punya hak untuk bisa sehat. Semua orang punya hak untuk bisa happy juga. Lama-lama saya sadar ternyata istilahnya hidup itu pada dasarnya bisa menyenangkan gitu. Kalau seandainya kita merubah cara pandang tersebut, change the way you look at things and the things you look at will change. Thank you Sally. Terima kasih teman-teman atas kesempatannya mau mendengarkan saya. Mudah-mudahan dengan informasi ini teman-teman bisa mendapatkan kebermanfaatan. Silahkan dibagi buat teman-teman, mau komen juga boleh. Saya ucapkan terima kasih. Thank you.